Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di mata kuliah akuntansi sektor publik di semester 5. Anggota kelompok terdiri dari Risa Listiana, Alfiatul Mabruze, Hanifah Ramadhani, dan saya sendiri Denisa Ananda, Nuzulul Ma'aidah, Rere Auliasari. Di sini kami akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik, yaitu ada 3 pembahasan. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua, tipe pengendalian manajemen. Yang ketiga, struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan. 2. Organisasi antar berbagai bagian dalam organisasi. 3. Komunikasi informasi. 4. Pengambilan keputusan. 5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. 6. Pengendalian. 7. Penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen. Dalam tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Nah, anggaran ini digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja. Struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban itu adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. 5. Mendorong kreativitas dan daya inovatif bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai alat pengendalian anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu 1. Pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pusat yang telah dikeluarkan. Contoh pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerja Umum. 2. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba.
Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, contoh BUMN dan BUMD. Objek pariwisata milik Pemda, bandara dan pelabuhan. Yang keempat, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikait dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya, pusat investasi adalah Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Yang pertama, untuk biaya yang sifatnya controllable, pengendaliannya dapat dilakukan dengan menetapkan standar biaya yang tepat. Penetapan standar biaya dapat dilakukan dengan menggunakan standar spending assessment atau standar analisa belanja atau juga disebut SAB. Yang kedua, untuk biaya yang sifatnya uncontrollable yang biasanya yang berupa discretionary expenses, maka pengendaliannya dilakukan melalui perencanaan anggaran yang ketat atau hard budget. Maka, setiap pusat pertanggungjawaban perlu ditetapkan tolok ukur kinerjanya untuk menjembatani masalah tersebut. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian yang paling kompeten untuk menyiapkan anggaran karena merekalah yang paling dekat dan hubungan langsung dengan aktivitas pelayanan masyarakat. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukan bottom up budgeting atau participative budgeting. Karena pusat pertanggungjawaban mengembang fungsi sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Departemen anggaran memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Yang kedua, untuk mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran, atau asumsi tersebut misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga migas. Yang ketiga, untuk membantu mengkomunikasikan anggaran keseluruhan bagian organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgeting atau budget holder dan manajer pusat pertanggungjawaban. Untuk yang kelima, yaitu untuk menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan intisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, yaitu menyiapkan pembuatan revisi anggaran sifat yang diperlukan. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal ataupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi, yaitu meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, operasional atau pelaksanakan anggaran, dan evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informasi dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Faktor-faktor yang mempengaruhi goal congruence tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ada faktor formal, misalnya ada sistem pengendalian, manajemen sistem aturan atau rules of the game, dan reward and punishment system. Yang kedua ada faktor informal, terdiri atas faktor eksternal dan internal dan bersifat eksternal. Faktor pengendalian informal yang bersifat eksternal misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan dalam sistem pemerintahan dikenal dengan istilah abdi negara dan arti masyarakat, sedangkan yang bersifat internal misalnya kultur organisasi, gaya manajemen, dan gaya komunikasi. Perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen dalam organisasi pemerintahan. Perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa garis besar haluan negara atau disebut dengan GBHN yang akan menjadi acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Hasil perumusan strategi lebih bersifat permanen
dan berjangka panjang. Bisa berjangka 4, 5, 10, atau bahkan 20 tahun. Pertimbangan untuk melakukan revisi strategi atau menghadap strategi baru muncul apabila terdapat faktor lingkungan yang berubah yang dapat berupa ancaman atau peluang baru. Perubahan lingkungan dalam organisasi publik sangat mungkin terjadi karena organisasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketidakstabilan politik dan ekonomi secara terus-menerus dapat mendorong pemerintah untuk sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan dan strategi baru. Ancaman dan peluang bisa muncul setiap saat. Oleh karena itu, perumusan strategi dapat bersifat tidak sistematis atau tidak harus kaku. Strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi merupakan strategi global atau makro, atau dalam perusahaan disebut corporate level strategi. Strategi makro tersebut kemudian dijabarkan atau breakdown menjadi strategi yang lebih mikro dalam bentuk program kegiatan atau proyek. Dalam perusahaan disebut unit business level strategi. Untuk melaksanakan program tersebut diperlukan anggaran dan pusat pertanggungjawaban dalam bentuk unit-unit kerja organisasi sebagai alat perencanaan dan pengendalian anggaran. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dikembangkan dengan menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi perusahaan dapat berubah atau mengalami revisi atau strategi revision jika terdapat lingkungan yang berubah dan dipengaruhi oleh adanya ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Proses perumusan strategi. Proses perumusan strategi pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi oleh perkembangan di sektor swasta. Sama halnya dengan sektor swasta, tahap paling awal dari manajemen strategi pada sektor publik adalah perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi. Olsen dan Eddy 1982 menyatakan bahwa proses perumusan strategi terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan rangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Yang kedua yaitu analisis atau scanning lingkungan yang terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi. Yang ketiga ada profil internal dan audit sumber daya yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. Yang keempat ada perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. Yang terakhir ada implementasi dan pengendalian rencana strategi. Di sini ada gambar 3.2 yaitu tentang modal perumusan strategi pada organisasi sektor publik. Bryson tahun 1995 membuat modal 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu yang pertama ada memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua ada mengidentifikasi apa yang menjadi mandat organisasi seperti stakeholders, misi, dan mandat, yaitu biasa kita sebut dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah ada klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat dan kelima yaitu melakukan analisis SWOT, yaitu menilai lingkungan eksternal dan menilai lingkungan internal seperti peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Yang keenam ada mengidentifikasi isu strategi yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang ketujuh yaitu perumusan strategi untuk memanage isu-isu.
Dan yang terakhir ada outcomes, yaitu penetapan visi organisasi untuk kedepannya. Perencanaan strategi atau strategic planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi itu sendiri yaitu adalah proses pemantauan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Nah, perbedaannya dengan perumusan strategi adalah bahwa perumusan strategi itu merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses untuk menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, hasil dari perencanaan strategi ini berupa rencana strategi. Dalam perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Perencanaan strategi merupakan proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Gambar 3.3 tentang proses perencanaan strategi. Di sini ada strategi A, strategi B, C, dan D. Di setiap strategi pasti memiliki perencanaan strategik untuk menghasilkan suatu program, di mana program yang dihasilkan ini akan diseleksi yang dikaitkan dengan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Sebelum mengeluarkan program-program yang akan disepakati dan disetujui, setiap strategi melakukan review strategi, yaitu tentang program, prioritas, dan anggaran yang dibutuhkan. Sehingga program yang lolos seleksi akan diberikan anggaran sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Di sini ada gambar 3.4 tentang sistem manajemen strategik pada pemerintah daerah. Perencanaan strategik merupakan proses yang sistematik yang mewakili prosedur dan schedule yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik akan mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya beban kerja penganggaran. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Yang pertama, terciptanya anggaran yang efektif, dapat memfokuskan manajer dalam pelaksanaan rencana, dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien sebagai rangka pelaksanaan rencana jangka pendek, supaya dapat memahami strategi organisasi secara jelas dan dapat memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan dari perencanaan strategis yaitu dapat meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level di bawahnya, di mana dari komunikasi tersebut akan tercapai kesepakatan dan dapat mendorong tercapainya goal congruence atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ialah bagaimana sih cara merubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata. Di antaranya dibutuhkan struktur pendukung, proses dan praktik implementasi, dan yang ketiga ialah kultur organisasi. Struktur organisasi selayaknya harus dapat mendukung rencana perusahaan. Jika tidak, maka perlu dilakukan reorganisasi dengan prinsip di mana perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas strategi yang efektif. Yang kedua, pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan hingga level ke bawah. Dan yang ketiga, Dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan, dan otorisasi alokasi sumber daya dan menilai kinerja manajemen eksekutif. Yang kedua yaitu proses dan praktik implementasi, di mana hal ini berkaitan dengan sistem serta prosedur pengendalian. Harus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab, juga harus didukung oleh regulasi keuangan, pengendalian personil, dan manajemen kompensasi yang jelas dan fair. Yang ketiga yaitu kultur organisasi, di mana hal ini berkaitan dengan lingkungan kerja serta kesediaan anggota untuk melakukan perubahan. Perencanaan strategik harus didukung oleh budaya organisasi yang kuat serta diikuti oleh perilaku dan sikap anggota organisasi untuk melaksanakan program secara efektif dan efisien. Selanjutnya ialah tahap penganggaran. Penganggaran ialah tahap setelah perencanaan strategik selesai dilakukan. Dalam hal ini, penganggaran pada sektor publik berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Hal ini dikarenakan pada sektor publik terdapat pengaruh politik sehingga dapat mempengaruhi anggaran tersebut. Dan yang terakhir ialah tahap penilaian kinerja, di mana tahap ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment.
Namun penerapan dari sistem ini harus didukung oleh pemberian kompensasi yang jelas dan memadai, karena hal ini dapat mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi serta dapat menciptakan kepuasan bagi individu. Reward dibagi menjadi dua, ada reward berupa finansial, yaitu seperti kenaikan gaji, tunjangan, dan bonus. Ada reward non-finansial, yaitu seperti promosi jabatan, penambahan kepercayaan, serta penempatan yang lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian manajemen terbagi menjadi 7, mulai dari perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengendalian keputusan, memotivasi, pengendalian, serta penilaian kinerja. Akuntansi manajemen sektor publik memegang peran kunci sebagai penyedia informasi bagi manajer untuk melakukan perencanaan dan pengendalian. Sistem pengendalian manajemen dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi agar dapat berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini dapat terjadi apabila didukung oleh struktur pendukung, proses dan implementasi di lapangan, serta kultur organisasi yang mendukung, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.